Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coacher. Bersama saya Mas Radi dari SD Negeri 1 Paharangan dan rekan saya Mona Laila Jati dari TK Az-Zahra. Dan saya Nidia Rahmasari dari SMA Negeri 1 Kandangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah baik Pak. ya baik. Jadi kita hari ini akan mengadakan observasi ya, atau sebelum melaksanakan proses coaching yang nantinya Ibu sebagai coach melaksanakan dengan coachnya. Jadi pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian pada coaching nantinya Ibu akan saya amati, kemudian nilai dengan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah Ibu nanti sudah sesuai dengan alur kita atau masih belum sesuai? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coacher. Kemudian bagaimana coaching tersebut atau coachnya merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa Bu Nidia, yang harus disesuaikan itu dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan tentu saja ada proses memaksimalkan potensi dari coach yang nantinya Ibu tanya begitu ya. Iya. Pertama-tama saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu nih, potensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan coaching nantinya? Iya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching yang nanti akan saya laksanakan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali. Kemudian yang berikutnya, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara khusus atau secara spesifik dari coaching tersebut? Iya Pak, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nantinya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian tentu dalam pelaksanaannya ada indikator. Nah, indikator yang Ibu inginkan nih untuk dilakukan oleh coach atau Ibu sendiri bagaimana? Iya Pak, dari proses coaching nanti saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang coach saya hadapi. Iya, bagus sekali rencananya Bu. Jadi tadi ada indikator sudah Ibu sebutkan juga. Lalu dari kegiatan yang saya tanyakan tadi, harapan Ibu dari proses observasi atau coaching ini apa nih kira-kira harapannya? Iya Pak, harapan saya bahwa saya dapat mempraktekkan proses coaching dan menerapkan prinsip coaching serta paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Baik, luar biasa sekali rencananya. Semoga kegiatannya lancar ya, semoga berjalan dengan baik. Baik Bu, untuk hari ini mungkin sudah demikian dulu, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti coachingnya lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Siap Pak.
Hai Bu Mona. Halo Bu Nidia. Apa kabarnya nih Bu Mona? Alhamdulillah kabar baik Bu Nidia. Bagaimana juga kabar Bu Nidia hari ini? Alhamdulillah Bu Mona. Katanya Bu Mona ada yang ingin disampaikan ya? Iya nih Bu Nidia, ada sedikit cerita, ada sedikit permasalahan di kelas yang saya ampuh, yaitu di kelas A2. Saya kan di tamat kanak-kanak Bu Nidia. Iya Bu Mona. Apa itu Bu Mona permasalahan yang sedang dihadapi Bu Mona sekarang? Iya, namanya juga anak-anak ya, usia dini, usia 4-5 tahun itu wajar saja untuk tidak fokus. Jadi ada salah satu anak yang menurut saya tingkat fokusnya itu sangat kurang. Karena selain dia sendiri yang tidak fokus, juga sering membuat teman-temannya itu tidak fokus. Nah, teman yang lain sudah bisa fokus mendengarkan ketika saya memberikan pembelajaran, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, temannya sudah fokus. Ternyata ada anak satu ini yang sering mengganggu temannya. Akhirnya temannya tersebut jadi tidak fokus juga, begitu Bu Nidia. Jadi masalah kefokusan anak di dalam kelas. Oh iya Bu Mona, sepertinya permasalahan yang satu ini cukup menyita perhatian Bu Mona ya. Iya Bu Nidia, karena menurut saya selain dalam kegiatan pembelajaran menjadi terkendala, kemudian anak-anak teman-teman yang lain juga menjadi kurang perhatiannya terhadap saya pada saat kegiatan pembelajaran. Iya, berarti topik pembicaraan kita kali ini Bu Mona ya, berarti tentang satu anak di kelas Bu Mona yang mengalami kesulitan untuk memfokuskan perhatiannya terhadap kegiatan pembelajaran dan juga mengganggu teman-teman yang lain. Iya Bu Nidia. Terus Bu Mona, apa tujuan dari percakapan ini yang diharapkan oleh Bu Mona? Iya, mungkin seperti ini Bu Nidia. Yang ingin saya harapkan ya, tujuannya dari percakapan kita hari ini kan satu anak tersebut tidak fokusnya karena menurut saya anak ini sangat suka menggambar. Nah, dia sangat suka sekali menggambar. Jadi apa saja kegiatan yang saya berikan, kegiatan yang saya rencanakan setiap harinya itu anak itu selalu menggambar. Ketika kami bersama-sama membaca doa, dia sering sedang menggambar. Ketika menghafal surah atau menghafal hadis, menghafal Asmaul Husna juga menggambar. Jadi menurut saya ketika saya memberikan pembelajaran dalam hal membaca doa atau yang lainnya itu kurang masuk pada anak itu karena dia sangat suka menggambar. Mungkin yang saya inginkan dari pembicaraan hari ini, saya menemukan solusi bagaimana agar saya bisa mengkondisikan anak tersebut, kemudian mengkondisikan anak-anak yang lain semua dalam kelas itu untuk bisa fokus semua dalam kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan setiap harinya. Iya, baik Bu Mona. Bu Mona berharap banyak dari percakapan kita kali ini akan ada solusi dari permasalahan yang bisa diambil terkait permasalahan yang dihadapi, bahwa ada satu anak yang tidak fokus dan suka menggambar Bu Mona ya. Berbagai kegiatan yang sudah Ibu rancang, tetapi anak ini tetap suka menggambar. Begitu Bu Mona ya. Mungkin minatnya lebih kepada motorik halus, yaitu menggambar. Iya. Kemudian Bu Mona, dari skala 1 sampai 10 Bu Mona, kondisi idealnya kan bahwa setiap anak bisa menyalurkan minat dan bakatnya terkait kebutuhan belajar. Kemudian Bu Mona juga bisa merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Dari skala 1 sampai 10, kondisi yang sekarang Ibu Mona rasakan itu berada di level mana Bu Mona? Mungkin baru di level 5 Bu. 5 ya? Iya, untuk mengkondisikan anak, untuk pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak itu mungkin keberadaan saya masih di posisi angka 5. Kemudian Bu Mona, untuk kedepannya Bu Mona berharap bisa naik ke level berapa nih Bu Mona untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang? Iya, mungkin saya berharap dari angka tersebut akan menjadi angka 8, karena untuk menjadi ke level 10, level maksimal itu masih belum yakin karena belum mencoba dan masih merancang-rancang, memikirkan apa kegiatan atau
merencanakan kegiatan pembelajaran yang cocok untuk bisa memfokuskan satu anak tersebut dan memfokuskan semua anak di dalam kelas. Iya. Berarti Bu Mona berharap bisa naik ke level 8 untuk secara bertahap Bu Mona ya. Iya. Semoga nanti secara perlahan-lahan bisa mencapai ke level 10. Iya, harapan saya seperti itu Bu Nidia. Kemudian menurut Bu Mona, kendala yang mungkin dihadapi Bu Mona dalam menuju level ke-8 itu kira-kira apa Bu Mona? Iya. Kalau kendalanya mungkin ada beberapa ya kendalanya dari anak itu sendiri, kemudian dari saya juga. Karena mungkin tingkat keberhasilan saya memfokuskan anak itu tidak langsung bisa berhasil, mesti harus berhari-hari atau berminggu-minggu, karena kan ini yang saya hadapi ini juga kan anak-anak, karena moodnya juga berubah-ubah, hari ini bisa senang, besok sedih, atau bisa paginya senang, siangnya sudah sedih. Nah, jadi mungkin banyak kendala yang bisa menjadi permasalahan untuk meningkatkan angka tersebut. Bisa juga mungkin dari media pembelajaran saya juga terkendala, namun saya mencoba untuk memikirkan apa saja media pembelajaran yang cocok untuk dapat melatih anak tersebut. Kemudian kendala-kendala dari dukungan juga bisa terjadi. Iya, cukup menantang ini Bu Mona ya terkait kendala yang sudah tadi Bu Mona sampaikan, bahwa media pembelajaran juga menjadi satu pertimbangan yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Kemudian Bu Mona, menurut Bu Mona, kekuatan yang ada pada diri Bu Mona atau mungkin kekuatan yang ada di lingkungan sekolah yang bisa menunjang pemecahan masalah dari yang dihadapi Bu Mona sekarang? Mungkin untuk dukungan ya, kekuatan yang dimiliki sekarang Bu Mona untuk mencapai pemecahan masalah ini. Iya, mungkin bisa dengan pembiasaan ya kekuatannya, karena kami setiap hari itu pembiasaan sudah mulai dijalankan, mulai dari anak awal datang, pembiasaan bersalaman atau ketika mau masuk kelas lepas sepatu sendiri, meletakkannya sendiri. Nah, itu mungkin bisa juga bagian dari melatih fokus anak. Kemudian meletakkan tas sendiri, dan pada saat pembelajaran juga saya sudah mulai melakukan kegiatan melatih fokus anak dengan mengajarkan misalnya ikuti perkataan ibu guru, tapi jangan ikuti gerakan ibu. Misalnya pegang hidung, tapi saya pegang mata. Anak itu harus memegang hidung. Nah, pegang telinga, tapi saya memegang kepala. Jadi anak diminta untuk memegang telinga. Jadi dengarkan apa perkataan ibu, jangan ikuti gerakannya. Nah, mungkin seperti itu untuk saya melatih fokus anak. Jadi misalnya sudah buyar ini atau lari-larian dalam kelas, mungkin saya bisa fokuskan dengan cara begitu. Iya, luar biasa Bu Mona, kekuatan yang sudah ada di posisi sekarang itu bisa menjadi rencana aksi untuk dilakukan ke depannya ya Bu Mona ya, melalui pembiasaan, kemudian juga kegiatan dari MB Rancang Guru seperti tadi merangsang fokus anak dengan mengikuti perkataan tapi bukan gerakan ya Bu Mona ya. Luar biasa Bu Mona. Jadi anak harus fokus untuk mendengarkan, bukan untuk melihat. Iya. Kemudian Bu Mona, dari rencana berdasarkan kekuatan yang tadi sudah dijabarkan Bu Mona, ukuran keberhasilannya itu bagaimana dari rencana Bu Mona yang tadi sudah disampaikan? Keberhasilannya ya mungkin di angka 8 tadi. Iya, mungkin kalau untuk maksimal bisa belum, karena belum dicoba, belum tahu bagaimana perkembangannya rencana yang saya lakukan tadi. Berarti Bu Mona di angka 8 itu berharapnya anak ini bisa fokus, kemudian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak hanya fokus pada minat yang menggambar saja ya Bu Mona ya. Oke. Terus Bu Mona, dukungan dari pihak mana saja Bu Mona yang diharapkan bisa menunjang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Mona? Terkait dukungan yang rencana yang saya sudah laksanakan itu, yang pertama dari kepala sekolah dulu, saya minta dukungan dari beliau bahwa untuk kegiatan pembelajaran untuk memfokuskan anak
di kelas saya itu saya harus merancang pembelajaran yang mungkin setiap harinya saya harus merancang pembelajaran, harus ada unsur menggambarnya. Jadi karena ada satu anak yang suka menggambar, mungkin saya akan nanti membuat pembelajaran itu ada unsur menggambarnya. Mungkin itu salah satunya yang saya perlu diskusikan dengan kepala sekolah, kemudian kepada rekan kerja, mungkin itu sesama guru kelas kelompok A. Karena kan kita harus membuat perencanaan pembelajaran itu berdiferensiasi kepada anak. Ya, saya membuat rancangan pembelajaran itu yang ada unsur menggambarnya, misalnya pada kegiatan melipat kertas origami, kertas warna-warni itu setelah dilipat, mungkin karena anaknya suka menggambar, saya bisa meminta anaknya untuk menggambari hasil lipatan tersebut, misalnya membentuk lipat dasi atau melipat baju, bentuk baju, kemudian saya boleh memintanya untuk memberi gambar. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Kemudian misalnya pada kegiatan menyusun balok, misalnya setelah balok selesai disusun, kemudian saya meminta anaknya untuk menggambar bentuk susunan balok tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu tadi yang perlu dukungan tadi dari kepala sekolah, rekan kerja, kemudian dari orang tua. Mungkin saya bisa berkonsultasi dengan orang tua anak yang bersangkutan, menanyakan apa saja kegiatan anaknya di rumah, apakah sama hobinya yang ditampilkan di dalam kelas, kemudian di rumah apakah sama dia suka menggambar, begitu. Jadi konsultasi dengan orang tua. Iya, luar biasa ini dukungan yang bisa menunjang perwujudan dari rencana aksi Bu Mona, dari kepala sekolah, kemudian rekan kerja, rekan sejawat, dan juga dari orang tua. Kemudian Bu Mona ini kapan akan memulai rencana aksi yang sudah tadi Bu Mona gambarkan? Insya Allah ya Bu Nidia, secepatnya saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi tadi, kemudian saya berkonsultasi secepatnya juga. Insya Allah semoga saya dapat secepatnya melakukan aksi tersebut. Iya, ini luar biasa Bu Mona ini. Dari percakapan kita tadi awal, Bu Mona menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian kita menggali solusi yang bisa kita lakukan untuk memecahkan permasalahan ini. Baik Bu Mona, dari percakapan kita ini apa yang bisa Bu Mona simpulkan? Iya, menurut saya percakapan kita kali ini Bu Nidia sangat menarik, sangat membuat saya senang, karena dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi apa yang sudah saya pikirkan, bagaimana cara memfokuskan anak. Dengan percakapan kita kali ini saya sudah dapat mendapatkan solusi yang insya Allah yang terbaik. Alhamdulillah Bu Mona, berarti nanti Bu Mona bersiap untuk melaksanakan rencana aksi. Kemudian kita perlu lagi nih Bu Mona untuk ketemu, membahas lagi bagaimana kelanjutan dari rencana aksi yang sudah disiapkan oleh Bu Mona sebagai tindak lanjut kita dan juga evaluasi. Iya. Terima kasih Bu Mona, saya rasa sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan bersama. Iya, terima kasih Bu Mona. Iya, terima kasih juga Bu Nidia. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa Bu Mona. Ya, alhamdulillah ya Ibu Nidia, proses coaching yang Ibu laksanakan sudah selesai dan berjalan dengan baik, lancar. Tadi sebelum melakukan atau sebelum melaksanakan coaching, saya sempat bertanya tentang indikator pencapaian, kemudian indikator pencapaian yang diinginkan juga sudah Ibu laksanakan. Apa sih yang sudah dilakukan Ibu nih terkait indikator tersebut untuk lebih memaksimalkannya? Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan pada saat melakukan percakapan tadi, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, dan juga saya juga sudah menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan saya juga sudah meminta coach tersebut mempertanggungjawabkan terkait rencana aksi yang akan dia laksanakan. Demikian Pak. Iya, benar sekali Ibu. Jadi Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sekali, dengan sangat baik sekali.
di mana Ibu di sana sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, dan Ibu juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi coachnya. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching tersebut akhirnya dapat menemukan solusinya sendiri dari seorang coachnya sendiri. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri. Selamat Ibu, semoga ini awal yang baik sehingga nantinya bisa melaksanakan kembali proses coaching yang lainnya. Sebelum mengakhiri ini, apa kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terkait pelaksanaan coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali lagi lebih dalam informasi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coach. Demikian Pak. Luar biasa Ibu Nidia. Jadi Ibu Nidia menyimpulkan bahwa pertanyaan yang berbobot itu merupakan suatu hal yang salah satu yang paling penting dari proses coaching. Iya, terima kasih. Sekali lagi selamat Ibu karena sudah melakukan proses coaching yang baik. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa melakukan proses coaching atau observasi seperti ini sehingga kita semakin mantap lagi ke depannya. Siap, terima kasih Bapak. Sampai jumpa di Sampai kesempatan jumpa. berikutnya. Assalamualaikum Pak Radik. Waalaikumsalam Bu Mona. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Iya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, sebelum nanti para melakukan coaching terhadap coaching, saya sebagai observer melakukan pra-observasi dulu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian pada hari ini nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, kemudian jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa saja yang Bapak kembangkan pada coaching nanti? Iya, terima kasih Bu. Jadi potensi yang akan atau yang ingin saya kembangkan tentu saja sesuai dengan rubrik penilaian tadi, yaitu pertama saya akan mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan menghadirkan diri penuh pada saat coaching. Kemudian tentu saja saya juga akan membuat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang nantinya saya akan hadapi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Ya, secara spesifik saya akan coba mengembangkan diri saya tentu saja dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan tersebut tentu saja berasal dari topik yang nantinya saya dapat dari proses coaching tersebut. Kemudian ya Pak, indikator yang bagaimana yang nanti ingin Bapak inginkan dalam proses coaching nanti? Ya, sesuai dengan prinsip coaching gitu ya Bu. Saya ingin coach saya ini dalam hal menemukan solusi itu atau solusi dari permasalahannya itu bersumber dari langkah-langkah dia sendiri, dari dia pendapat dia sendiri dalam mengatasi atau menyelesaikan masalahnya. Lalu Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan bersama ini? Ya, harapan saya tentu saja saya ingin dalam proses coaching ini saya bisa menerapkan prinsip-prinsip dari coaching ini sendiri, dan tentu saja paradigma berpikir coaching
seperti misalkan fokus pada coaching saya, kemudian saya juga harus mampu nantinya bersikap terbuka dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga coach saya juga merasa nyaman dengan hadirnya saya di sana. Kemudian saya juga harus mempunyai atau memiliki kesabaran yang kuat begitu. Kemudian saya juga berharap nantinya saya bisa mampu melihat adanya peluang baru baik yang masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, bagus sekali Kak harapan Bapak untuk proses coachingnya nanti ya. Baik, demikian dulu observasinya pada kali ini. Silahkan Bapak untuk melakukan coaching. Nanti kita bertemu kembali. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Radi, tapi ada yang sedikit mengganggu pikiran saya nih Pak Radi. Apa tuh kira-kira? Itu Pak Radi, kemarin di sekolah saya ada salah satu guru teman saya curhat tentang permasalahan yang dialami beliau di kelas Pak Radi. Kamu kerja? Iya Pak Radi. Itu masalahnya. Ya, jadi ada masalah dari rekan kerja di sini. Iya Pak Radi, terkait pembelajaran beliau di kelas. Yang menyebabkan Iya, jadi begini Pak Radi, beliau curhat dengan saya semacam minta dukungan Pak Radi. Jadi di kelas yang beliau ajar itu ada salah satu murid yang sangat pintar Pak Radi, boleh kita katakan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi teman saya ini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran. Ketika beliau baru mengenalkan konsep definisi, satu anak ini bahkan sudah bisa mengeluarkan hukum-hukum terkait definisi tersebut. Sedangkan rekan-rekan di kelas yang lain, teman-teman yang lain, mengajukan definisi pun mereka belum mampu. Jadi guru ini beranggapan anak ini tidak cocok berada di kelas itu. Jadi dia meminta dukungan saya untuk mengajukan ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memindah anak ini ke kelas yang lain yang mungkin rata-rata kemampuan anak ini bisa berimbang dengan kelas yang tujuannya tersebut. itu apa ada dampak yang negatif mungkin kepada temannya tadi sehingga harus dilakukan proses pindah kelas itu? Iya, jadi begini Pak Radi, menurut teman saya itu anak ini merasa tidak puas dengan pembelajaran yang dia terima dari teman saya, dari guru ini, karena dia menganggap dia sudah menguasai konsep tersebut. Tapi kenapa guru ini baru memberikan pelajaran yang menurut dia mudah, tapi menurut guru teman saya ini, teman-teman yang lain itu belum menguasai di bagian itu. Jadi teman saya ini mengalami, ya boleh kita katakan merasa kewalahan lah dengan merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar satu anak ini. Sedangkan teman-teman yang lain di kelas itu belum mampu Pak Radi untuk menyebutkan ataupun bahkan menjelaskan dari definisi suatu konsep. Jadi dari yang Ibu Nidia ceritakan, mungkin yang saya tangkap yang dibahas di sini bahwa ada suatu kondisi di dalam kelas di mana anak yang pintar tadi, sedangkan guru belum menemukan materi yang memadai sesuai dengan harapan si anak. Iya begitu Pak Radi. Berarti situasi yang diinginkan untuk saat ini yang diharapkan tuh maunya seperti apa guru tadi? Iya, di satu sisi Pak Radi saya bingung ya, karena rekan guru saya tadi meminta dukungan saya untuk memindah anak tersebut ke kelas yang lain, sedangkan saya merasa itu kurang bijaksana, bukan solusi yang terbaik. Jadi saya mengharapkan bahwa rekan saya ini bisa mengambil solusi yang terbaik dari pemecahan dari permasalahan yang beliau hadapi. Saya juga menyarankan kepada beliau itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini sesuatu yang sangat menakjubkan bagi saya, mengikuti program pendidikan guru penggerak di mana saya mengenal konsep pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian di lapangan saya bertemu dengan permasalahan yang dihadapi rekan
sejawat saya ini terkait perlunya pembelajaran berdiferensiasi untuk diterapkan di kelas yang beliau ajar sekarang. Apakah pembelajaran berdiferensiasi tadi itu gagasan atau ide yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, atau mungkin ada cara atau gagasan yang lain nih dari Ibu Nidia? Ya Pak Radi, sejauh ini saya yakin dan percaya bahwa itu adalah solusi yang terbaik. Saya menyarankan kepada rekan setiap saya tadi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana beliau bisa mungkin memulai dengan hal yang sederhana dulu. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi produk. Jadi satu anak yang jenius ini, boleh kita katakan jenius ya, karena dia berada di atas kemampuan rata-rata dibandingkan teman yang lain. Dia boleh berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan satu produk dari hasil pembelajaran sehingga bisa memuaskan kebutuhan belajar dia. Jadi dia merasa dihargai, Pak Radi. Jadi itu yang saya usulkan dengan rekan sejawat saya. Demikian Pak Radi. Iya, tadi dikatakan anak tadi kan mau pindah. Iya. Bukan anaknya Pak Radi yang mau pindah, tapi gurunya. Gurunya mau memindah anak tersebut ke kelas yang karena sesuai dengan kemampuan belajar dia. Belajar tadi. Apakah kemudian ini tawaran dengan guru tadi, apakah dipindah yang dilaksanakan atau yang berdiferensiasi tadi yang dilaksanakan? Kita jelas dulu. Iya, jadi yang saya sarankan kepada rekan sejawat saya, sebaiknya beliau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut saya dengan memindah anak tersebut bukan jalan yang bijaksana. Karena setiap anak kan memiliki hak untuk menerima pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dia. Dan saya juga ragu kalau anak ini dipindah ke kelas yang baru, mungkin permasalahan yang sama akan ditemui juga. Jadi saya menyarankan kepada rekan saya itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi rencana untuk berkolaborasi, katakanlah seperti itu, Ibu Nidia dengan rekan sejawat tadi. Kira-kira apa saja nih yang perlu disiapkan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Iya, tentu Pak Radi, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan masih sesuatu konsep yang baru ya di lingkungan sekolah saya, di mana tidak semua rekan sejawat sudah bisa mengetahui maksud dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Jadi untuk langkah yang pertama, saya akan mengenalkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya akan berbagi aksi nyata tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk bisa ditiru dan dimodifikasi oleh rekan-rekan sejawat saya. Rencana Bu Nidia nih mau sosialisasi tadi, apakah hanya dengan guru tadi atau mungkin dengan warga sekolah yang lain? Iya, jadi guru rekan sejawat saya ini termasuk salah satu guru senior Pak Radi. Jadi saya juga tidak ingin ada terkesan menggurui rekan senior ini. Jadi saya akan lebih memilih untuk memberikannya secara klasikal. Jadi mungkin di saat rapat saya akan meminta waktu tertentu untuk menyebarkan tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali rencananya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai harapan. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan rencana sosialisasi tadi beliau? Iya, jadi beliau kemarin itu curhatnya minggu kemarin ya. Jadi dalam waktu dekat ini, dalam 1-2 hari ini saya akan meminta waktu kepada kepala sekolah, apakah dalam waktu dekat ini ada jadwal rapat, ataupun kalau tidak maka saya akan menyisipkan saja mungkin di ruang guru ketika ada teman-teman berkumpul. Nah di situ kita mungkin akan memberikan semacam diseminasi secara non formal dulu Pak. Ibu Nidia ini kan kita sedang berada di proses pendidikan gitu, pelatihan atau pendidikan guru penggerak. Ini kan jadwal kita lumayan padat nih, lumayan banyak. Kira-kira untuk memastikan atau untuk menjalankan rencananya agar tidak katakanlah berlarut-larut, rencananya ya bisa lebih jelas, itu bagaimana untuk memastikan itu?
Iya, terkait dengan jadwal padat kita Pak Radi yang dalam proses pendidikan guru pengajar ini, kalaupun tidak ada waktu luang bagi saya untuk mendengarkan secara tatap muka, maka saya akan berbagi link terkait konsep pembelajaran diferensiasi, kemudian link aksi nyata yang sudah saya jalankan, sehingga bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi teman-teman di sekolah saya. Khusus untuk guru yang mau ditangani tadi, mungkin ada lagi yang khusus untuk beliau misalkan. Iya, jadi itu perlu juga ya untuk berbicara secara tatap muka. Saya akan mengajukan langsung nih, begini Bu, contoh pembelajaran diferensiasi yang pernah saya terapkan. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Ibu untuk diterapkan di kelas yang sedang Ibu hadapi sekarang ini, di mana ada perbedaan yang sangat menonjol dari kemampuan belajar anak di kelas yang beliau ada. Jadi dia tadi kita di awal sudah membicarakan tentang apa nih masalah yang dihadapi, kemudian Ibu Nidia juga sudah mampu menemukan solusi dari masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian untuk memastikannya juga Ibu Nidia sudah merencanakan hal tersebut. Jadi untuk memperjelas dan untuk mempertegas tadi nih, yang mau disimpulkan nih untuk khusus untuk pelaksanaan, kira-kira apa tuh yang mau digarisbawahi dari rencananya tadi? Iya, terkait permasalahan yang saya hadapi tadi, bahwa ada rekan sejawat saya yang minta dukungan untuk memindah anak gara-gara anak ini terlalu pintar menurut beliau. Rencana yang pertama akan saya lakukan yaitu memberikan membuka pikiran dari rekan sejawat saya tadi bahwa ada solusi yang lebih baik daripada memindah anak tersebut, yaitu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, berbicara secara tatap muka, kemudian berbagi link, aksi nyata, dan konsep-konsep pembelajaran diferensiasi. Rencana yang Ibu jelaskan tadi luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan waktu yang diperlukan juga tidak terlalu banyak nantinya, karena selain di tugas mengajar di sekolah, tentu kita ada tugas-tugas lain yang harus juga diselesaikan. Mungkin untuk kesempatan hari ini cukup sampai di sini saja Ibu Nidia. Luar biasa sekali, Ibu Nidia sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin di waktu atau kesempatan yang lain Ibu Nidia nanti bisa kembali membagikan ceritanya. Dan bagaimana nih setelah sosialisasi, setelah memberikan bantuan tadi dengan rekan sejawat tadi, apakah sudah berhasil, kemudian berhasilnya mungkin sampai di mana, atau mungkin ada mengalami kendala, nanti bisa diceritakan kembali di kesempatan yang berikutnya. Iya, saya berterima kasih kembali Pak Radi. Pak Radi sudah meluangkan waktu dan juga pikiran untuk saya berbagi dan semakin menguatkan saya Pak Radi untuk menjalankan solusi yang bisa membantu permasalahan rekan sejawat. Terima kasih Pak Radi. Sama-sama Bu Nidia, sampai di sini mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya, sampai berjumpa kembali Pak Radi. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Nah, apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Iya, alhamdulillah coachingnya sudah selesai, dan tadi saya juga sudah melaksanakan proses coaching, tentunya di observasi Ibu. Di sana saya melaksanakan coaching dengan alur kita yang sudah pertama saya menanyakan tujuan, kemudian sebelum melakukan percakapan saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi apa saja yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian di situ saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coach untuk bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah dia sebutkan. Iya, menurut saya tadi saya sebagai observer, apa yang sudah dilakukan Bapak tadi sudah sangat bagus sekali.
sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri ya, Benar bisa sekali. menemukan solusi sendirinya. Iya. Sebelum kita mengakhiri observasi ini, saya ingin menanyakan apalagi yang Bapak kembangkan dari proses coaching tadi. Dari proses coaching yang sudah saya lakukan, di sana saya merasa kompetensi yang harusnya bisa saya kembangkan lebih baik lagi itu adalah tentang poin menanyakan atau membuat pertanyaan yang lebih baik, lebih berbobot lagi. Karena saya meyakini dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai tentunya dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri, nantinya saya akan mampu menggali informasi yang lebih dalam lagi agar bisa mengarahkan coach yang saya hadapi ini dalam mengatasi atau menemukan solusi dari permasalahannya itu bisa lebih baik lagi. Semoga nanti kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga dapat bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Terima atas kasih Pak. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Nidia. Bagaimana kabarnya Bu Mona? Alhamdulillah Bu, baik. Ya baik Bu Mona. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Bu Mona terkait rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah proses coaching nanti yang akan Ibu Mona laksanakan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Mona akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, lalu bagaimana coaching tersebut kita bisa menuntut coaching untuk merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa juga Bu Mona, proses coaching nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Mona, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mona, apakah potensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu Nidia. Potensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Mona, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Mona kembangkan secara spesifik nantinya? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Bu Mona. Indikator yang bagaimana yang ingin dilakukan oleh Bu Mona nanti pada saat proses coaching? Nah, iya, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan solusinya sendiri, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya luar biasa Bu Mona, semoga indikatornya nanti bisa tercapai ya Bu Mona ya. Kemudian dengan harapan dari coaching nanti yang akan dilakukan itu apa Bu Mona? Ya Bu Nidia, harapannya saya ingin dapat mempraktikkan proses coaching dengan menerapkan prinsip coaching dan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran yang kuat dan mampu melihat peluang baru serta masa depan. Baik Bu Mona, semoga harapan Bu Mona nanti bisa dicapai pada saat pelaksanaan proses coaching nanti ya. Demikian dulu Bu Mona observasi kita kali ini. Semoga nanti Bu Mona bisa melakukan coaching yang terbaik dengan coachingnya nanti ya. Terima kasih Bu Nidia. Ya, sama-sama Bu Mona. Selamat siang Pak Radi. Selamat siang Bu Mona. Iya, apa kabarnya nih siang hari ini Pak Radi? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Mona sehat? Iya, alhamdulillah juga sehat.
bagaimana nih, ada yang ingin diceritakan atau disampaikan pada pertemuan kita kali ini, Pak Radi? Iya, begini Bu Mona. Iya. Jadi di kelas saya itu, di kelas 2 SD, anak-anak ini dalam beberapa hari ini saya lihat kurang bersemangat, kurang termotivasi, kelihatan kurang bahagia juga saat di dalam kelas saat mengikuti pelajaran. Nah, jadi seperti kurang bersemangat lah mengikuti pelajaran. Oh, jadi pada kelas 2 yang para di Ampu ini Iya. terlihat kurang semangat, Iya. kurang motivasi begitu ya Pak Radi. Kira-kira penyebabnya kurang semangat ini karena apa Pak Radi? Nah itu. Jadi saya curiga atau menebaknya ini kan musim panas nih Bu Mona. Iya. Kemarin dari 15 siswa itu ada 7 sampai 8 orang sakit. Nah, dan baru-baru ini baru sembuh nih. Jadi masih masa penyembuhan lah gitu. Jadi mungkin karena kondisi fisiknya yang masih belum 100% belum sehat sepenuhnya, mungkin karena itu, kemudian karena banyak tadi temannya sakit kemudian tidak hadir, teman-teman yang lain ini seperti ikut-ikutan kurang bersemangat juga dalam belajar. Nah, saya curiganya karena itu tuh. Oh, jadi penyebabnya kurang motivasi tadi karena teman-teman anak di kelas tadi banyak yang sakit gitu ya, tidak masuk kelas, kemudian anak yang masih sehat ini jadi kurang motivasi gitu ya. Kurang motivasi. Oh iya. Terus kemudian dari cerita permasalahan Pak Radi tadi yang sudah Pak Radi ceritakan, apa yang ingin Pak Radi inginkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya tentu saja maunya anak-anak kelas 2 ini kembali bersemangat, kembali gembira, kembali termotivasi lah dalam belajar. Cuma saya berpikirnya kalau untuk kesehatannya, untuk kesehatan kan tidak mungkin saya yang memastikan itu untuk istilahnya pengobatan dan seterusnya, itu kan memang bukan bidangnya. Jadi sepertinya saya akan memikirkan solusi nih bagaimana supaya anak-anak itu kembali termotivasi atau bersemangat. Jadi yang pada diharapkan bisa mendapatkan solusi ya dari cara bagaimana supaya anak-anak di kelas 2 ini dapat kembali bersemangat, kembali termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dari solusi tersebut, kira-kira yang para di maukan bagaimana rencananya untuk mendapatkan kembali motivasi dari anak-anak kelas 2 tersebut? Rencananya bagaimana Pak? Jadi saya sempat berpikir juga kemarin, apa nih yang harus dilakukan. Tadi kan saya bilang kalau untuk masalah kesehatannya itu bukan keahlian atau bidangnya berbeda nih. Jadi saya berpikirnya mungkin saya akan melakukan lebih kepada proses pembelajaran yang tentu saja meningkatkan motivasinya. Salah satunya mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang baru tentu saja, karena kalau yang sudah pernah kan murid kita juga agak kurang agak bosan juga, bisa kurang semangat juga. Jadi saya memikirkan media dengan semangat, dengan senang. Ini seperti itu. Jadi rencananya Pak Radi untuk mengambilkan semangat tadi dengan cara membuat media pembelajaran yang baru, menciptakan inovasi baru ya Pak Radi, untuk bisa memberikan semangat anak-anak yang tidak sakit gitu, yang berada di kelas begitu ya Pak Radi. Kemudian dari rencana pembelajaran yang Pak Radi buat tadi untuk membuat media pembelajaran, mungkin bisa dikategorikan pada level berapa untuk rencana tersebut pada saat ini? Untuk rencana sepertinya saya akan coba fokus memprioritaskan pada pembuatan atau penyediaan
bahan atau mungkin medianya itu pada level 8 sampai 9 mungkin, karena ini saya anggap prioritas, karena kalau anak senang belajar di kelas tentu hasilnya berbeda dengan yang kurang semangat tadi kan, makanya ini menjadi prioritasnya untuk saat ini. Jadi itu ya yang diharapkan Pak Radi, keberhasilannya mungkin ya, keberhasilan rencana ini pada level 8 sampai 9. Iya, bagus sekali Pak Radi, semangatnya. Mudah-mudahan bisa ya kita tercapai apa yang sudah Pak Radi rencanakan. Kemudian untuk melakukan rencana-rencana tersebut, apa saja mungkin yang Pak Radi yang jadikan usaha untuk mencapai rencana tersebut tercapai tujuannya? Apa saja? Rencananya pertama tentu saja saya akan coba menyiapkan apa saja yang diperlukan nih. Saya mikirnya yang pertama mungkin laptop ya, laptop, proyektor, kan di sekolah ada saja itu, laptop, proyektor, kemudian mungkin alat-alat menggambar mungkin kalau diperlukan untuk pembelajaran tertentu, misalkan seperti matematika kan siswa kelas 2 sekarang sedang coba menggambar bangun datar itu, kemudian karton, mungkin spidol dan seterusnya. Dan ini bagaimana? Baru terpikir juga nih. Sepertinya kalau hanya media seperti tadi di video, misalkan ya kan kita menggunakan laptop dan proyektor, sepertinya masih kurang begitu maksimal. Jadi saya mikirnya mungkin dengan benda nyata, benda nyata atau sesuatu yang bisa mereka temukan di lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah atau di rumahnya, di lingkungan rumahnya. Nah itu tentu akan memancing semangatnya, meningkatkan motivasinya lagi nih dalam belajar. Tapi kalau benda nyata biasanya ada masalah di waktu kita melaksanakan kegiatan biasanya tuh. Sangat bagus sekali rencana yang sudah Pak Radi paparkan untuk mencoba mengenalkan ke alam begitu ya Pak Radi, rencananya bagus sekali. Kemudian kapan rencana tersebut akan Pak Radi realisasikan? Ya tentu saja untuk rencana harus segera ya kan, harus segera. Kalau untuk pastinya tentunya saya mikirnya setelah apa-apa yang saya perlukan tadi, kemudian mungkin bahan dan perangkat dan seterusnya yang diperlukan dulu saya siapkan. Setelah itu siap, maka itu akan langsung saya terapkan. Rencananya sih mudah-mudahan Senin ini sudah bisa dijalankan atau dilaksanakan proses ini. Iya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya kan. Nah, kemudian terkait rencana tadi, mungkin bentuk dukungan dari siapa saja yang para dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Saya mikirnya untuk dukungan ini karena mereka kelas 2 dan kelas 2 ini berada di fase A, jadi tentu saja saya akan berkolaborasi juga dengan wali kelas 1 atau guru kelas 1. Kemudian karena walaupun ini kan di fase A tadi, dengan dukungan wali kelas 1, saya akan coba juga berkonsultasi dengan guru kelas 2 sebelumnya. Jadi saya baru tahun ini mengajar di kelas 2 dan saya tentunya akan memerlukan bantuan, mungkin bertukar pikiran atau saran dari wali kelas sebelumnya, kelas 2 sebelumnya, karena saya yakin beliau berpengalaman dalam hal yang semacam ini, terutama dalam hal pembelajaran. Jadi rencananya ya berkolaborasi dengan wali kelas sebelumnya yang lebih mengetahui bagaimana karakteristik anak pada usia pada kelas 2 SD ini ya. Nah terakhir di ujung percakapan kita kali ini, mungkin apa yang dapat para disimpulkan dari sesi percakapan kita pada hari ini? Jadi saya menyimpulkan bahwa tadi kan di awal saya belum nemu nih solusinya. Saya punya masalah, siswa saya yang kurang aktif, kurang semangat, kurang termotivasi dalam belajar. Kemudian setelah berbincang dengan ibu, saya akhirnya menemukan solusi tadi dengan
bisa dengan menggunakan media pembelajaran, kemudian bisa juga nantinya dengan benda nyata yang digunakan untuk mendukung proses belajar, bisa dari sekitar lingkungan sekolah atau lingkungan rumahnya. Dan ini Bu Munah, tentu dalam pelaksanaan ini kita memerlukan waktu, ya kan, waktu yang memadai atau yang cukup untuk agar pelaksanaan ini tidak istilahnya tidak gagal lah begitu. Harus waktu yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan nantinya. Jadi ada pengaturan waktu di situ selain menggunakan benda nyata dan media yang mendukung. Iya, bagus sekali sudah rencana Pak Radi tadi. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali ya Pak Radi. Pertemuan ini bisa kembali berdiskusi bagaimana perkembangannya dalam perencanaan yang sudah Pak Radi sebutkan tadi, apakah sudah berhasil atau terlaksana dengan baik. Nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita Pak Radi. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Mona. Terima kasih juga atas bantuan berbicara ini, kan salah satu bentuk bantuan istilahnya untuk menemukan solusi tadi. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa. Alhamdulillah ya Bu Mona, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum melakukan coaching mengamati Bu Mona, sudah sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mona tadi, sebelum melakukan coaching, apa aja yang sudah dilakukan Bu Mona terkait indikator tersebut? Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tersebut, dan juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Luar biasa Bu Mona. Menurut saya sebagai observer, tadi Bu Mona sudah melakukan proses coaching yang luar biasa, di mana Bu Mona sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Mona juga sudah menggali tujuan, kemudian identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu Bu Mona juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Mona. Proses coachingnya sudah luar biasa. Sebelum kita akhiri nih Bu Mona, saya mau ada pertanyaan satu lagi. Dari yang sudah Ibu Mona lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Nidia, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali lagi informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach tersebut. Iya, baik sekali Bu Mona. Semoga nanti pada proses-proses coaching selanjutnya bisa meningkatkan ke level yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Mona. Semoga kita bisa kembali di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Jumpa Bu Mona. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik modul 2.3 dari kelompok kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.